Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak atau teman-teman ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya maksudnya di sini akan menjelaskan tentang bab zakat. Zakat ini merupakan salah satu rukun Islam ketiga, yang mana zakat ini merupakan kewajiban bagi seluruh umat Muslim atau orang Islam untuk dilaksanakan pada setiap tahunnya sekali. Pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan pengertian zakat dan dalil zakat serta rukun-rukunnya zakat ya. Yang pertama adalah pengertian zakat. Menurut bahasa lughah, zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah, dan atau zakat menurut bahasa dapat diartikan membersihkan atau mensucikan, tumbuh dan bertambah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok dalam waktu tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah ayat 43. Innalladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka yang tidak, pula mereka bersedih hati. Surat Al-Baqarah ayat 277. Selain nama zakat, berlaku pada sodakoh. Ya, sodakoh mempunyai dua makna. Yang pertama ialah harta yang dikeluarkan dalam upaya mendapatkan ridho Allah. Makna ini mencakup sodakoh wajib dan sodakoh tatawu. Kedua adalah sinonim dari zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Innama sodaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina wa 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi raqabati wal arimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk mendengarkan, budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang berada dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Macam-macam zakat ini ada dua. Yang pertama adalah zakat mal, zakat fitrah. Baik, pertama adalah saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah ya. Zakat fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah ini hukumnya adalah fardu ain atau wajib ya, wajib untuk kita semua dari segala usia. Hadis Nabi Ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala faradan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqah fitri tuhratan li shaimina minal lagwi wa rafasi wa du'amatan limasakin. Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah, yaitu sebagai pembersih hati orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan keji, dan sebagai bekal makanan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Benda yang dapat dizakatkan dipergunakan untuk membayar zakat fitrah adalah
bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contoh, kalau di daerah saya, di desa saya kan yang banyak adalah beras, maka kita harus membayar zakat fitrah dengan beras ya, dengan beras sebanyak 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kilo. Akan tetapi jika beras tidak ada, ini bisa diganti dengan uang yang sebesar dengan harga beras tersebut, tapi yang lebih utama yaitu adalah beras. Zakatnya adalah beras ya. Terus bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Faroda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min sa'irin ala abdihi wa hurri wa zakari wa unsa wa sohiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an ta'udda qabla urujin nasi ila sholah. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma dan 1 sok gandum pada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat sholat id. Jadi kalau melaksanakan zakat setelah sholat id itu berarti hukumnya sudah tidak zakat lagi itu. Malah hilang soal zakatnya. Soalnya kalau sesudah sholat id itu berarti sama saja dengan sodakoh dan bukan zakat lagi, maka kewajiban jadi zakatnya hilang dan sama sekali orang itu tidak melaksanakan kewajiban rukun Islam ketiga ini, yaitu membayar zakat. Adapun tujuan dari zakat fitrah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadikan makanan pokok. Yang pertama adalah niat. Niatnya kalian sudah hafal ya. Nanti niatnya kita buat tugas untuk menuliskan atau membuat video untuk menghafalkan ya zakat ini. Yang kedua adalah ada pemberi zakat atau muzaki, ada penerima zakat fitrah atau mustahik, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan seperti uang dan beras tadi. Sedangkan syarat wajib zakat adalah sebagai berikut. Islam, dengan demikian orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat. Orang tersebut ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan atau mendapati awal bulan Syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan yang ditanggung. Mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya berupa makanan pokok penduduk setempat. Adapun waktu pengeluaran zakat ya ini adalah waktu pengeluaran zakat kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Yang pertama adalah kan ini hanya seperti syarat rukunnya zakat, pengertian zakat dan apa itu dalilnya saja yang kita bahas pada kali ini. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Menurut lughah atau bahasa adalah zakat mal adalah zakat harta. Adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, menyimpan dan memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut syara, harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai dan dapat digunakan, dimanfaatkan menurut holifnya atau lazimnya. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak karena sudah sampai nisab atau jumlah batas harta. Jadi wong sogih nulis. Hartanya enggak karu-karuan, wes banyak sekali pokoknya. Dan haul batasan waktu memiliki harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan tujuannya adalah dari zakat mal untuk membersihkan dan membersihkan harta tersebut dari hak-hak kaum miskin. Di antaranya umat Islam yang diwajibkan zakat. Kalau zakat mal kepada orang miskin, ke non muslim itu namanya ya bukan zakat toh. Mungkin teman-teman bisa mencermati video ini dan merangkum dari isi buku yang telah saya share di bahan ajar learning madrasah tersebut untuk sebagai penilaian tugas harian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.